Assalamualaikum. Halo, selamat pagi, sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Kita bikin-bikin pagi-pagi yang kayak biasanya besok Kamis aja ya. Hari ini kita bikin-bikin di meja dulu. Ya, ini modifikasi dari bahan untuk bikin bros kristal 2 bunga. Ini salah satu paket bahan yang waris banget ya. Alhamdulillah di koleksi Kiki. Bahkan kemarin tuh dapat cerita dari teman-teman, "Mbak, aku jualan ini loh, Mbak. Banyak yang pesen lagi." Bukan begitu, Mbak Ida? Kita sebut langsung ya namanya. Selamat pagi, Mbak Arti Yuliar yang rajin banget bikin kelas pelatihan ya. Kemarin juga baru ngajar bersama siapa ya, Bu Ati, foto-foto yang kemarin di-share di grup itu. Jadi Masya Allah, Bu Ati juga sudah cukup senior ya. Cucunya aja gak disampul gitu. Terus habis itu tapi masih terus aktif berkontribusi untuk masyarakat, membagikan ilmu dan pengalamannya bikin-bikin. Halo Mbak Ina, Mbak Ruli, Mbak Leli. Aduh, seneng banget pagi ini ternyata cukup banyak. Halo Mbak Ica, Mbak Dika. Wow, Olive malah kelupaan dipanggil padahal paling duluan loh. Saya juga suka heran dengan kecepatan Olive tuh ya. Jadi kayak baru di post langsung sudah muncul di grup. Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung lah ya pokoknya yang pagi hari ini sudah nyoblos. Dan mungkin ada juga yang masih nunggu antrian harus nyoblos di shift terakhir kayak saya nih. Saya juga ikut pilkada ya, saya warga negara yang aktif berkontribusi. Tapi di komplek perumahan saya ini stand TPS-nya kalau dulu ada 4, sekarang dikurangin cuman jadi 2. Nah, padahal warganya kan tetap ya jumlahnya ya, sehingga biar nggak crowded itu kayak dibagi gitu. Jadi bershift-shift lah ya, ada yang shift pagi, ada yang shift sore. Herannya Mas Adi dapat shift pagi, saya dapat shift paling akhir. Kok bisa ya? Kesel deh, satu rumah tapi kita beda jadwalnya. Untung saya ada Dimas sih, Dimas ikut shift bareng saya. Nah, kalau teman-teman beli paket bahan, bedanya sama beli manik-manik, kalau paket bahan itu udah disiapin kayak gini ya. Jadi manik-maniknya, penitinya, dan kawatnya. Nah, cuma kawatnya ini belum dibungkus. Warnanya juga biasanya dalam satu paket itu ada 4 warna yang beda. Misalnya paket 100 ribunya ini 4 warna gini, atau bisa juga kalau teman-teman beli dapatnya 4 warna kayak gini. Jadi selalu beda-beda. Kalau mau pesan 8 warna minta 8 yang berbeda juga tinggal ngobrol aja ke Mbak admin. Nah, sebenarnya kalau beli paket bahan di koleksi Kiki ngikutin tutorial sih jadinya kan kayak gini ya modelnya. Tapi kalau teman-teman modifikasi, tambahin kawat sedikit, teman-teman bisa bikin bros seperti ini. Jadi dengan bahan yang sama tuh bisa dibuat jadi 3 atau 4 model yang berbeda. Nah, kita bikin satu model yang beda dulu hari ini. Nanti besok-besok saya share lagi model yang lainnya ya. Nah, sebelum kita nyobain model yang beda, kita akan mulai dengan bikin model yang standar kayak gini nih. Oke, sambil refresh juga teman-teman yang mungkin sudah lama nggak bikin, biar keinget lagi gitu. Halo, selamat pagi. Aduh, maaf ya yang nggak kebaca ini komen-komennya. Selamat pagi sih Mbak Sisi. Oh, terus kok bisa sih Romeo dan Juliet dipisahin shiftnya? Nah iya Mbak, kesel kok. Teganya loh. Aduh, mungkin urut nama kali ya. Atau gimana ya? Aku juga tak tahu. Bismillah. Tapi ya alhamdulillah sih tahun lalu Mas Adit jadi pengurus TPS itu loh. Jadi kayak semalam suntuk nggak pulang. Karena tahun ini 2 TPS, ya lumayan lah. Kita cuman dipisahkan oleh jam pencoblosan ya.
Oke, untuk kawat yang dipakai bikin bros ini kita pakainya kawat super ya. Kawat super itu apa sih? Kawat yang dipakai di bros-brosnya koleksi Kiki. Nah, sebenarnya bahan kawat super sendiri ini stainless atau sering juga disebut kawat monel ya. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman udah nyobain beberapa kawat monel, jadi kawat monel ini kan kawat gulungan yang kiloan gitu ya belinya. Dia nggak ada mereknya. Nah, kadang-kadang beli dari toko ini sama toko itu suka beda gitu teksturnya. Halo, selamat pagi Mbak Dita, Mbak Ida. Mbak Ida dari tadi aku sebut-sebut loh nama Mbak Ida. Ini materi hari ini terinspirasi oleh requestan Mbak Ida ya, yang sering banget beli aneka paket bahan tapi pengen nyobain bros yang beda-beda terus dari paket bahan yang ada. Sementara kalau kita bikin paket bahan itu mikir ya. Mikir nyiapin bahan banyak dan warna yang senada gitu. Jadi kalau terlalu banyak ragam paket bahan yang kita jual itu juga bingung nyiapinnya. Jadi udahlah dari paket bahan yang ada ini tinggal dimodif-modif dikit jadi beda-beda. Nah, kawatnya sendiri kalau kita mau bikin bros seperti ini, kita ngulang dulu ya dari bros yang paling basic. Ini perlunya sekitar 1,5 meter. Kita potong, lalu kita lipat jadi 2 dan langsung kita gini nih, gulung. Dijepit pakai tang jepit. Nah, ya. Sampai nanti dia seperti ini ya teman-teman ya. Ini sengaja menghadap meja, mudah-mudahan lebih jelas, lebih mudah ngikutinnya, khususnya buat teman-teman yang masih baru belajar banget. Nah, ini langsung kita masukkan di satu bunga ya, diikuti sama satu kristal yang ukuran 6 mm. Nih, terus diletakkan di sini, oke. Nah, terus kita atur, bismillah ya. Nah, ini pada saat masukkan ini harus hati-hati ya. Di sini ada fungsi dari kuku agak panjang sedikit untuk nahan. Supaya apa? Nah, supaya posisi lubang kristalnya ada di kanan dan di kiri. Dari atas dia kayak nuansa telur ceplok. Kemarin ada dong yang bilang, Mbak, brosnya lucu ya, kayak telur ceplok. Hah, lama memahami. Lihat-lihat iya juga yang kuning kayak telur ceplok ya. Imajinasi. Nah, terus ini kita jepit. Oke. Nih kalau dia belum dipelintir dia masih bisa bergoyang ya bunganya, tapi kita pelintir dulu pelan-pelan. Ini juga untuk menjawab pertanyaan Mbak Riana kalau nggak salah ya kemarin ya. Atau siapa ya yang nanya, kok bros saya nggak bisa melengkung ya, cenderungnya lurus aja gitu. Nah ya, nah ini nanti kalau dia sudah ke pelintir kanan dan kiri ya, dia posisinya akan seperti ini, nyambung set. Nah, ini bunganya sudah tidak bergerak. Sudah tidak bergerak ya. Nah, tidak bergerak. Oke. Bergerak. Gara-gara ngajarin Nana huruf R jadi sama nih. Bergerak. Bismillah. Oke, sip ya. Ini kita kasih jarak lagi. Lalu kita pasangin satu bunga lagi. Ini kelihatannya mudah ya, tapi kalau nggak disimak dengan seksama step by stepnya, itu biasanya ada aja yang rasanya kayak nggak pas gitu. Bahkan kadang udah ngikutin tutorial aja masih ada yang nggak pas ya. Nih kita sisipin kuku sedikit, ini supaya dia ngangkat ya. Segini, oke, bismillah. Terus terang kalau menghadap meja ini saya agak susah ya membaca komen teman-teman karena posisi kameranya tuh pas di bawah dagu saya, jadi tidak pada jarak pandang. Mohon dimaafkan kalau ada yang terlewat ini komen-komennya. Nah, dan pandangan hidup positif tuh makin deket makin gak kelihatan ya. Aduh. Terus kita lilit lagi. Kenapa dililit kanan kadang nggak rapi. Nah, bagian belakangnya tuh harus seperti ini guys.
Mudah-mudahan terlihat jelas supaya bunganya nggak muter-muter ya. Mudah-mudahan menjawab buat teman-teman yang bunganya masih agak goyang-goyang. Nah, kemudian ini kita masukkan di satu kristal aja guys. Set. Nah, lalu ini diputar di bunga ya. Bismillah. Ini diputar. Nah. Macam pengendara ya Mbak Kiki ya, kalau pandangan hidup positif, jarak pandang terbatas. Berkabut kali ya. Nah, ini naikkan sedikit. Nah, ini sudah selera sih ya. Panjang, pendek, tinggi. Oke, pokoknya setiap kali melintir sambil ditahan. Ya, ini dia ke bawah sini loh, kalau teman-teman lihat. Set. Nah, nanti setelah kita bikin yang model polos ini, kita akan bikin yang pakai kawat ya. Walaupun sepintas kayak sama, tapi teknik yang diaplikasikan di dua bros ini jauh berbeda. Mbak, ini pedes banget ya kawatnya. Bener. Pedesnya akan terasa semakin dahsyat kalau kita melintir kawat yang ukurannya kecil. Ya, ini 3 sudah dipasang ya. Ini terus kita masuk ke sini. Pasang yang ukuran 10 mm tepat di tengah-tengah. Bismillah. 1. Terus 2. Nah, biasanya kalau saya di tahap ini sudah mulai saya lengkungin nih. Dengan tujuan apa? Supaya di sisi yang sebelah sini itu bisa dipasang kristal lebih banyak dibandingkan sisi yang melengkung lebih ke dalam ya. Nah, ini langsung aja dipasangin. Kalau teman-teman pengen check out paket bahannya, itu bisa lewat Mbak Admin. Harga lebih murah ya, kalau lewat Mbak Admin itu cuman Rp100.000. Kalau teman-teman check out via Shopee juga boleh, tapi biasanya harganya kita naikkan lebih tinggi. Ya karena potongan Shopee kita udah 13%-an gitu ya, jadi ya 100.000 tuh miris banget lah, nyampenya kayak nggak nyampe 90.000. Hai Nana. Set. Oke. Mbak, kalau jualan di Shopee potongannya banyak gitu masih menjanjikan nggak sih? Ya sebenarnya ini kan potongan yang dilakukan itu ada jasa yang mereka berikan juga ya. Jadi jasa menjualkan barang kita. Nah, kalau misalnya kita punya alternatif jualan lain, misalnya jualan di tempat lain yang nggak ada potongannya gitu ya, ya boleh-boleh aja. Kita mendingan jual di tempat yang nggak ada potongannya. Tapi kalau memang kita nggak punya alternatif lain, sebenarnya cukup wajar ketika kita dibantu, ya kita ngasih persenan keuntungan ke orang yang membantu mensukseskan dagangan kita. Kenapa nih? Aduh, jangan dibuat main dong. Nana mau muncul di video. Bukan. Apa? Aku cuma mau bilang. Tadi aku kan tadi kan aku mau pulang. Itu aku lihat tentara. Oh iya tuh. Nana itu cita-citanya mau jadi tentara, tante ya. Karena habis ini, jangan dipencet. Nah, mau masih kerja, ntar lagi ya. Oke. Disimpan dulu helmnya. Nah ya, ini 3 di sini, 3 di sini. Terus ini dipasang, 1 di kanan, 1 di kiri. Tadi ngomongnya apa ya? Oh iya, dengan potongan yang sebesar itu masih ngaruh nggak sih jualan di
marketplace. Kalau saran saya sih ya, sebaiknya kita juga membranding diri ya agar bisa berjualan secara langsung. Pertama, supaya kita tahu juga sih, bisa ngobrol lah sama pelanggan kita secara personal. Mereka butuhnya apa yang mereka suka dari toko kita, apa yang harus diperbanyak, apa yang harus dikurangi, apa yang diperbaikin gitu. Ketika kita ngobrol langsung itu kan informasi yang bisa kita dapatkan secara langsung ya. Ketika kita tergabung di marketplace, itu data yang dipegang sama si marketplace-nya. Ya walaupun kita bisa sih bikin evaluasi sedikit-sedikit dari produk yang laku tuh yang mana aja, yang banyak dilihat tuh yang fotonya seperti apa. Nah, cuman kan membranding diri ini juga butuh konsistensi. Sehingga ya kalau kita ngerasa tidak mampu melakukan itu, ya nggak apa-apa lah, jual aja lewat marketplace. Lumayan ada yang laku, tinggal harganya kita sesuaikan. Kalau memang ada potongan ya dihitung lagi, jangan sampai kita tuh rugi ya kan. Jadi terus kita harus perhatikan juga term and conditionnya, kayak apa sih yang mereka harapkan dari seller-sellernya. Misal paket harus dikirim dalam 24 jam untuk dapat bintang berapa lah gitu ya. Coba kita usahakan agar itu tercapai. Kalau misalnya kita nggak mampu memenuhi hal-hal yang diminta itu, ya ada kemungkinan memang kita akan jadi penjual yang nggak achieve ya, kayak ya sebenarnya singkatnya dibaca dia kayak nggak niat jualan gitu. Nah, sehingga kalau ditanya apakah punya toko di marketplace itu bisa ditinggal-tinggal, nggak gitu juga sih konsepnya ya. Tetap harus konsisten juga, kita online, ngecekin foto, ngupdate dagangan, balesin chat gitu. Karena satu hari ketika kita nggak aktif, ya sesederhana si marketplace-nya melihat toko tidak buka hari ini, tidak aktif hari ini, dia akan infokan itu ke calon pelanggan kita yang baru lihat-lihat. Yakin mau check out, tokonya nih online sudah 3 hari yang lalu loh. Padahal sebenarnya kita menunggu-nunggu ya orderan itu, cuman kita nggak online aja. Sama dia tidak begitu dianggapnya. Dia tidak niat jualan karena dia jarang online. Ya jualan dimanapun konsistensi dan merawat perdagangan itu hal yang wajib dilakukan. Oke guys, kurang lebih tuh bagian belakangnya akan tampak seperti ini ya. Bener banget, suka deh sama komennya Mbak Ruli ini, kayaknya udah pernah nyobain beli paket ini. Bikin bros kawat ini banyak trikinya ya, melintir kawat nggak smooth. Terus paduan warna tuh kurang bisa matching. Manik-manik tuh kadang susunannya kayak kurang pas. Terus tema dan bentuknya kadang-kadang bingung ngarahinnya ke sebelah mana dan gimana. Kalau beli paketan bahan jadi kayak lebih ada guidance-nya ya. Guidance itu petunjuk cara membuatnya. Saran saya kalau teman-teman memang baru mau nyobain bikin, beli paket bahan ini akan sangat mudah dan ekonomis. Karena kalau kita beli untuk bikin warna ini aja ya, satu bungkus bunga 5.000, satu untai kristal 6 mili 15.000, satu untai kristal 8 mili 12,5, satu untai kristal tetes 25.000. Emang sih dapat bahannya tuh banyak gitu, tapi dengan bahan sebanyak itu ya cuman bisa bikin satu warna ini kan. Nah sementara kalau teman-teman beli dalam harga 100.000 bisa 4 warna, ketika dijual potensi orang tuh akan lebih seneng gitu milihnya ya. Nah ini kawat kebetulan tinggal dikit ya. Terus habis gitu gimana caranya kita sambung. Ini kawat yang baru kita sisipkan di antara manik-manik ya. Dililit aja 1 kali dan teret, dia sudah nyangkut deh kawatnya, siap untuk dironce lagi. Mbak kalau beli paket bahan terus nanti kita nggak punya ciri khas dong. Saya yakin banget teman-teman akan punya ciri khas sendiri-sendiri nantinya ya.
bertumbuh bersama pengalaman jualan dan bagaimana permintaan customer kita gitu. Nah, jadi nggak usah takut di awal-awal mungkin kita punya produk yang mirip, tapi karena pelanggan kita itu adalah orang-orang yang berbeda, nanti lihat deh pelan-pelan teman-teman akan bikin yang memang lebih diterima sama pelanggan-pelanggannya. Mungkin pada saat beli paket bahan ini full kayak kristal gini kan ya, harga paketan bahan 100.000 dapat 4, berarti satu bros itu sekitar Rp25.000 budgetnya. Nah dijual biasanya kalau saya jual 50.000 ya. Terus ternyata mungkin teman-teman juga jual di harga yang sama 50.000, nggak ada yang beli, ya siapa tahu ya. Misalnya terjadi demikian, gimana ya caranya? Kalau pejuang sejati, maksudnya pengusaha sejati, dia akan mikir, kenapa ya kok nggak diterima? Misalnya ternyata masukan dari orang-orang yang ditemuin aduh kemahalan kalau harga 50.000. Oke, maunya harga berapa nih? Kalau 35.000 aku mau beli. Nah, kalau dengan paket bahan 25.000 kita jual 35.000 masih untung nggak? Masih. Tapi kalau untungnya kan jadi tipis. Nah, teman-teman bisa tuh akalin dengan bikin yang versi diperkecil ya. Jadi satu bahan bros ini harusnya kan bisa jadi satu bros aja. Ya bikin aja jadi separuh bros ya kan, bunganya dipecah jadi 2 gitu. Nah baru dijual di harga tadi berapa mintanya, 35.000 ya. Terus atau alternatif lain teman-teman bisa mix pakai bahan yang harganya lebih murah, mungkin mutiara sintetis atau pakai bahan-bahan manik kayu gitu ya. Nah itu nanti akan tercipta yang mungkin tekniknya sama, tapi percayalah itu akan udah terlihat beda gitu, karena di dalam prosesnya kan sudah memasukkan unsur kejelian kita memilih bahan, madu padain warna ya kan, terus nyusun bentuk dan posisi manik-maniknya di sebelah mana aja gitu. Nah nanti semakin bertahap akan mulai semakin berkembang lagi. Jadi dari sisi saya pun sebenarnya tidak ada kecemasan bahwa wah nanti orang-orang brosnya akan mirip-mirip koleksi Kiki. Di awal-awal mungkin iya ya, tapi kalau memang serius untuk menekuni bisnis ini, yang akan bertahan itu adalah mereka yang punya ciri khas, dan ciri khas ini akan teman-teman dapatkan ketika memang perjalanan mencoba, belajar, bikin, dan salah-salahnya tuh udah terjadi berkali-kali gitu. Mbak Kiki aku udah beli bahannya, Mbak Kiki aku udah beli paket bahannya terus udah bikin juga, tapi kenapa ya rasanya hasilnya masih jauh dari harapan gitu. Tapi laku nggak? Jangan-jangan harapan kita yang kesettingnya ketinggian gitu. Nah kalau bikin bros sendiri sebenarnya sih itu lagi ya, balik lagi karena dia produk handmade, mungkin caranya bisa sama, bahan bakunya sama, tapi belum tentu pada saat teman-teman bikin, karena tangan kita beda-beda ya, itu bisa persis sama kayak yang di tutorial gitu ya. Iya mbak, bener, nggak sesuai ekspektasiku, tapi alhamdulillah brosnya udah laku semua gitu. Nah jadi gini loh, ya bros kita tuh kelihatan jelek atau kita nggak puas karena kita membandingkannya tuh dengan bros lain yang mungkin kita anggap kayak lebih perfect lah ya, lebih rapi, lebih gimana gitu. Nah supaya bros kita yang tadi terasa kurang perfect itu kelihatan agak mendingan, saran saya kalau teman-teman baru belajar bikin terus ada yang jelek-jelek, gagal, agak menceng-menceng, itu jangan langsung dibongkar guys, dipajang pada saat dijual ya, supaya bros yang nggak seberapa rapi kelihatan lebih rapi dibandingkan sama bros pertama kali belajar bikin. Ya intinya emang gitu ya, kita hanya perlu menemukan pembanding yang tepat gitu loh.
Abis banget Mbak, bahkan banyak yang minta order lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, atau bisa jadi ketidakpedean kita sama hasil karya kita itu karena apa yang kita tanamkan di pikiran kita sendiri gitu loh. Padahal ya fine-fine aja sebenarnya. Cuman karena kita orangnya punya standar yang tinggi, apa yang kita bikin tuh selalu kelihatan kurang. Enggak, teman-teman aja sih yang ngerasain itu. Saya pun sampai sekarang ya istilahnya udah kapalan setebel ini, tiap hari bikin bros mulu. Sering banget ngerasa bros yang saya buat tuh nggak rapi. Oke, kita udah di tahap pasang peniti ya. Ini di menit keberapa ya? Wah, makasih Mbak Ruli, ya Allah Mbak Ruli nih loh. Aku belum ngomong. Mbak Ruli udah tulis 9.30. Betul nih udah 9.30 ya. Mudah-mudahan nanti yang satunya juga bisa selesai dalam 30 menit. Ini teman-teman pada saat pasang peniti, karena ini nggak ada alasnya ya, penutup atau lempengan pengamannya, maka pastikan ujung dari kawat itu sembunyinya tidak di peniti-peniti yang luar itu tadi, tapi di sisinya dalam, di bawah bunga tapi di antara atasnya peniti gitu ya, supaya pada saat bros dipakai dia awet, aman, dan nggak melukai yang menggunakan. Saking udah sehatinya nih Mbak Ruli, Masya Allah, makasih banyak. Ini sudah selesai satu bros ya. Nah selanjutnya kita akan bikin bros yang pakai bahan sama, tapi kita tambahin ekstra kawat. Nah kawatnya adalah kawat aluminium ukuran ini, potongnya di sini ya teman-teman ya, jadi dia nggak melukai. Set set set. Oh iya bener, ini bisa Mbak dibikin jadi earpiece. Bener banget Mbak Ruli. Bahannya mirip ya. Ini dipastikan ya teman-teman nggak ada kawat yang keluar-keluar, karena biasanya habis kita tarik-tarik, dirapi-rapihin itu suka ada yang keluar-keluar nih, harus ditekan. Jadi bros yang mau dijual uji coba dan pastikan semua dalam kondisi yang nyaman. Oke, ini sudah jadi satu. Nah selanjutnya kita akan bikin bros yang bahannya tetap sama, tapi kita modif pakai kawat aluminium ukuran 1,5 mili. Ini kita potongnya sepanjang 25 cm 2 buah ya. Mbak, dari mana Mbak Kiki tahu ini 25 cm? Feeling sih. Tapi saya udah ukur kurang lebih tuh ya biasanya, karena sering bikin ya, jadi saya bisa ngira-ngira nih sekitar segitu. Oke. Nah ini 25 cm 2 buah. Saya akan ambil warna ini deh ya. Terus ini kita bikin kayak gini. Bismillah, pelan-pelan ya. Ini kayak penampang dasarnya. Tangannya udah default ukuran. Oke, kurang lebih bikinnya kayak gini ya. Bisa di agak tengah gitulah. Terus sama kita untuk ngikat pakai kawat super, kawat standarnya koleksi Kiki. Ini bisa dibeli juga di Shopee-nya toko koleksi Kiki atau Manik Surabaya. Ketik sambung tanpa spasi ya, Manik Surabaya, biar lebih mudah. Nah kemudian kawat aluminium ini kita ikat dulu pakai si kawat super. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah pokoknya dikira-kira lah sampai dia nggak lepas. Wah ini kepanjangan banget nih motong kawatnya. Benernya kenapa sih kalau motong kawat selalu satu tarikan tangan? Karena kalau kepanjangan kawatnya dia gampang bulet ya, atau terlepas-lepas. Ini pokoknya dipastikan dia nggak set,
nggak lepas, nggak goyang lagi. Kita bongkar, manik-maniknya masih dari pakai bahan yang sama. Bismillah. Ini kita cek dulu ya. Nah, untuk ini kita selalu letakkan terlebih dahulu bunganya ya. Kenapa begitu? Karena bunganya ini sebagai center untuk memudahkan. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan kan untuk masang bunga selalu dimulai dengan kristal tetes dulu ya. Kalau dia punya penampang, kita bisa mulai dengan bunganya dulu caranya ya. Kalau dia kawatnya datang dari sini, ini kita taruh di sini. Kawat berikutnya kita arahkannya di sebelah sini, oke? Ya, jadi dia kayak melintang. Terus ditarik pelan-pelan. Nah, ini. Ya, bener ya. Nih, dia mungkin agak uglak-aglik karena apa? Karena kawat ini kan ditumpuk ya. Nah, mungkin aja dia tuh kayak nggak pas. Nah, ini sambil diatur supaya posisi kawatnya bisa. Bismillah. Kalau nggak pas ya, dia kayak kawatnya tuh kelihatan. Nih, kawatnya kelihatan ya. Jadi caranya kita tarik sedikit. Bismillah. Diselipin, masih belum nyambung, maka kita tarik lagi kawatnya. Ini kalau nanti nyobain di rumah untuk memposisikan kristal di tengah aja bisa lama. Nah, cakep, udah kayak telur ceplok guys. Telur ceplok ya. Terus ini kita lilitkan di bawah bunga, jadi dikelilingkan gitu ya. Nah, untuk mencegah dia uglik-uglik ke kanan dan ke kiri guys, maka kita letakkan dulu si kristal ukuran 10 mm di bawahnya bunga. Bismillah. Ini ya, dari sini dilipat, set, lalu dikelilingkan ke bunganya ya. Mudah-mudahan kelihatan. Set. Iya bener, kalau bagian tengahnya udah fill tuh kayak males gitu ya Mbak Ida ya nerusin ya. Nah, terus kita akan pasang bunga yang berikutnya ya. Nah, ini kita akan pasangnya di sini. Kita bisa bikin loop kecil lah. Ya. Untuk ngira-ngira. Nah, kalau ini enggak rata, kita bisa pakai tang dijepit rata. Nah, kemudian ini sama kita lilitkan. Ya. Agak atur posisinya. Kenapa sih dibuat buletan? Supaya kalau bunganya dipasang, dia itu tempat bersandarnya lumayan agak lebar ya. Alasannya sesederhana itu aja sih. Nah, alhamdulillah ya. Set. Nih, terus dimasukkan ya. Kalau kawatnya datang dari kanan, dimasukkannya, datang dari sini, dimasukkannya ke lubangnya sini. Jadi kalau misalnya nanti pengen bikin 3 bunganya, maka teman-teman tinggal bikin loopnya itu 3, atau ya dibuat yang lebar lah tempat bersandarnya kembang-kembangan ini. Kembang ceplok-ceplokan ini ya. Oke, ini diatur supaya kristalnya kelihatan. Bismillah. Set. Teret. Oke ya. Baru dililitkan. Set. Nah, biar dia nggak goyang, nggak gocek, kita bisa kasih 10 mili lagi di bawahnya sini. Mbak, kalau kawat tembaga itu tahan air nggak Mbak? Jadi kawat tembaga ya Mbak Bibah itu ada 2 jenisnya ya.
ada kawat tembaga yang ada enamelnya kayak si kawat aluminium ini. Dia biasanya kayak licin gitu ya permukaannya nih, mengkilat licin. Nah itu ada enamelnya atau pelapis pelindung dari oksidasi. Tapi ada juga kawat tembaga yang memang tidak tidak dikasih enamel. Tujuannya apa? Supaya memang lebih mudah karatan. Enggak sih. Lebih mudah menghantar panas. Kan kalau enamel tuh kayak plastik kan. Jadi dia disolder, nggak cepat meleleh. Tapi kalau dia kan sebenarnya kawat Tamiya itu loh guys, kalau kawat tembaga itu ya. Nah, kalau dia tanpa enamel dia bisa langsung nyambung. Terus kalau dalam dunia wireworking itu ada beberapa teknik itu yang mengharuskan manik-maniknya tuh kayak sengaja dibakar untuk dibentuk dan kemudian diproses pewarnaan atau dipaksa berubah warna menggunakan cairan asam dan basa, sehingga kawat tembaganya itu nanti bisa kemerahan atau kehitaman tergantung cairan yang dimasukkan. Nah setelah dia berubah warna baru dibungkus sama pelapis. Biasanya kayak coating itu pakai kayak kutek bening lah ya, tapi bukan kutek bening sih, memang cairan coating. Ini kita isi sekeliling bunga-bunga supaya bunganya itu nggak goyang, karena sekali lagi ya kalau pakai kawat dengan teknik masang kayak yang saya tadi tunjukkan itu bunganya sebenarnya tidak dalam kondisi firm atau penampangnya itu kecil banget sehingga dia masih bisa ugal-aglik. Supaya nggak ugal-aglik, maka yang dilakukan adalah ngasih manik-manik di bawah-bawahnya si bunga tadi. Paket bahan 100.000 itu isinya 4 ya Mbak Puri ya. Kalau pesen di Mbak Admin, kalau Mbak Puri mau pesen via Shopee mungkin biar free ongkir atau mau dengan sistem pembayaran yang tidak transfer langsung gitu ya, itu akan ada perbedaan harga senilai 10.000, jadi 110.000 kalau pakai Shopee. Karena kita ada potongan juga ya sebagai seller sekitar 13%. Oke, ini sudah gini ya. Saran saya sebelum ditambahin aneka manik-manik lain, kita kasih dulu uran-urannya. Ini mau ke arah mana ya? Arah kanan sini kali ya. Nah ini teman-teman bisa nih kecubles kawat super ya. Walaupun tangan udah kapalan tapi tetap aja berdarah. Ya iyalah, kan tangan manusia. Ini ya pakai tang puter set ini cuman supaya ada ininya. Mbak, aku coating manik lada emas pakai kutek malah lebih cepat menghitam ya. Jadi sebenarnya gini ya Mbak, coatingnya itu ketika dia belum benar-benar kering, dia akan lengket ya dan menarik debu tuh lebih cepat. Nah kebayang ya, makanya saya sih nggak menyarankan coating pakai kutek bening. Kutek bening itu biasanya saya pakai untuk menguatkan atau kayak ngerasin. Misalnya kita bikin simpul dari senar, terus dikasih kutek bening. Itu sebenarnya bukan untuk fungsinya bukan untuk menjaga dia dari berubah warna, tapi kayak simpulnya itu begitu dikasih kutek bening mengeras, jadi dia kayak gak gampang lepas ya. Nah, kalau misalnya sifatnya mau untuk ngelapis, itu tuh benar-benar harus kering banget sampai dia glossy, baru bisa dipaparkan di sinar matahari atau udara terbuka lah ya. Karena kalau enggak pasti dia kayak
lebih gampang lengket gitu debu-debunya di permukaan si kutek. Ini kayak ada kutek-kutek yang harus dipanasin dulu gitu ya biar benar-benar cepat kering. Saya juga nggak benar-benar tahu sih, tapi kayak di oven gitu loh guys. Nah baru dia ini. Nah ini posisi jadi kalau Mbak pakai coating, biasanya yang dipakai itu coating memang khusus buat logam ya. Atau bisa juga biasanya orang ngehack tuh dari coating batu. Biasanya kalau kita mau pakai batu taman gitu ya, itu kan tamannya suka dikasih, batunya kan suka dikasih kayak cairan biar nggak tumbuh lumut. Nah itu juga bisa dipakai di aksesoris. Cuman saya nggak tahu sih karena saya jarang bikin. Nah itu juga bisa, karena kan kalau udah dikasih kutek bening di ujung-ujung kawat dia jadi kayak membentuk gumpalan ya. Jadi menciptakan pelindung atau pengaman lah ya gumpalannya tadi itu supaya dia lebih tebal dan nggak melukai. Nah kalau seandainya teman-teman perhatikan ya cara dan bedanya bikin bros yang ini sama yang tadi. Kalau bros dengan kawat itu sistem pembuatannya hampir minim ya, menggunakan teknik pelintir. Dia mostly sih dililitkan di antara si kawat-kawat hiasnya aja. Nah, tapi kalau misalnya dia memang terbang di luar kawat hias, terbang, maksudnya gini loh. Nah ini kan dia terbang gini ya. Nah ini baru kita bikin lilitan. Belum Mbak, saya jam 12 nanti shift paling akhir. Ini dililitkan di sini. Mungkin ini juga ini ya dapat shift beda sama Sadit tuh karena doa dari teman-teman supaya bikin pagi-pagi tetap jam 9. aduh kok bisa gitu loh, kita serumah beda shift, jam pencoblosannya berbeda. Set ini dililitkan di sini. Ya sambil ditarik. Iya. Ini di sini. Set. Ini dijepit ya. Ini jujur lebih sulit ya proses bikinnya. Jadi kalau bisa teman-teman juga jualnya lebih pricey, lebih dinaikkan gitu harganya dibandingkan yang cuma dari kawat aja, karena memang nanti kalau udah nyobain agak cukup tricky mengatur posisi kawat-kawatnya dan supaya si kawat aluminiumnya ini juga nggak beset. Bisa cek di postingan terakhir ya Mbak Arum atau kontak Mbak admin, kita ada mutiara air tawar tapi yang sekarang masuk ukurannya 12 mm. Harganya 12 mili itu 80.000. Kalau di 10.000 itu 10 mm. Yang saya punya yang oval semua ya, yang bulat saya nggak punya buat stok. Nah nanti setelah ini dibuat ini baru diatur lagi posisi. Kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak, lebih baik nanti sambil dihafalin ya posisi gerakan putarannya.
supaya misalnya dapat orderan 7 bros gitu, dia agak-agak mirip lah. Kalau nggak ini berarti ini. Kalau nggak nggak bisa. Kalau teman-teman pas pesen barang di koleksi Kiki terus kosong, bisa pesen di Mbak Admin, biar Mbak please nanti kalau misalnya datang barangnya saya dikabarin ya. Misalnya teman-teman belum dapat dari toko lain, nanti biar bisa langsung dikirim. Tapi kalau misalnya buru-buru, mudah-mudahan bisa kebantu dari teman-teman yang jualan bahan juga ya. Lumayan banyak kok pilihannya. Ini kadang-kadang kan kalau kita udah biasa beli sama toko tertentu kayak lebih mudah komunikasinya ya. Kita juga seneng sih kalau dipesenin terus ya. Gimana Mbak Arung kemarin laris nggak jualannya di bazar? Ini di terus tinggal nambahin. Mbak Kiki gimana cara jual bros yang belum terjual biar awet? Jadi kalau saya itu punya satu papan pegboard, papan yang bolong-bolong tuh loh Mbak. Nah, terus brosnya misalnya buat stokan Shopee ya, itu kan belum tentu langsung laku kita pajang di Shopee gitu. Nah itu saya bungkus plastik terus pajang di pegboard itu jadi satu album itu kan biasanya ada 2-3 warna bros. Dalam satu plastik itu kita masukin 2-3 warna bros. Jadi semua bros itu yang belum terjual dalam kondisi ada kotak dan atau diplastikin itu lebih gampang nyarinya sih. Kalau yang buat di toko yang biasanya kita bawa pameran atau bros-bros yang harganya relatif mahal, itu kita taruhnya di dalam kotak nanti buat dikirim langsung. Pertama biar dia lebih awet, nggak kena debu. Kedua karena nanti pada saat memang ada orderan kita nggak bingung lagi nyari kemasannya. Terus terang problem terbesar kita tuh ada di kemasan sih. Kalau bikin brosnya insya Allah cepet. Jadi misalnya teman-teman butuh buru-buru gitu ya, ada orang pesan bros 100 nih, teman-teman nggak bisa bikin, mau ditolak sayang juga ya. Sementara nyari bahan 100 itu kan juga nggak murah. Terus juga kadang-kadang ngumpulin bahannya tuh nggak bisa dari satu toko yang sama. Nyari bahannya aja bisa seminggu sendiri kan. Sementara orangnya minta seminggu langsung jadi gitu. Ya udah pesan aja di koleksi Kiki, nanti insya Allah bisa kita bantu buatin. Karena kita punya stok kotaknya banyak. Tapi kalau misalnya 500 buah gitu ya, bikin brosnya insya Allah bisa cepet sih. Tapi kotaknya itu nggak bisa cepet. Ya jadi biasanya kita akan confirm bisa jadinya tanggal segini itu setelah kita cek dulu dari beberapa pengrajin kotak kita bisa secepat apa nih bikin kotak untuk orderan sebanyak itu. Kalau teman-teman dapat orderan sebanyak itu nggak usah langsung ditolak. Seandainya nggak bisa dikerjain sendiri, coba aja cek di koleksi Kiki, ya ambil margin berapa lah ya, monggo dihitung sendiri. Nah, nanti kita bantu kirim, kita bisa kirimin tuh tanpa label. Jadi ibaratnya dalam project itu kita jadi karyawannya teman-teman lah. Nah, tapi untuk bros dengan jumlah pemesanan banyak, kita akan minta DP ya, sebagai tanda jadi. Kalau seandainya dalam perjalanan ada one prestasi atau perubahan, tiba-tiba nggak diambil, maka DP yang sudah dikirimkan jadi punya kita ya. Takutnya ada juga yang baru pertama jualan terus nggak tahu ya, ternyata orangnya nggak jadi order gitu kan. Tapi kita udah terlanjur bikinin, sudah kirim DP juga teman-teman ke kita, ya DP-nya hangus. Tapi
biasanya sih kita kirim barang sesuai DP yang udah kita terima. Jadi kita juga insya Allah nggak mau merugikan lah ya. Bukan kayak jual beli mobil gitu, DP hangus mobilnya nggak bisa dikirim. Kita kirim sejumlah brosnya sejumlah DP yang udah kita terima. Sama-sama teman-teman, ini sebagai alternatif aja ya. Kalau misalnya maniknya masih banyak bisa ditambahin lagi. Ini juga pelintirannya nanti bisa nyesuaiin sama seleranya. Nih antara pelintiran 1 dan 2 tak sama lah. Kalau habis gimana Mbak kawatnya? Oke, kita tambahin aja lagi. Iya Ibu, insya Allah nanti kita save di YouTube ya. Monggo yang karena kesibukan gak bisa nonton full, nanti bisa lihat siaran ulangnya, bisa japri Mbak admin. Kalau bingung nyari linknya, nanti kita bantu carikan. Ini sama dililit aja. Mbak nggak apa-apa tak bikinin bros buat orang lain gitu. Ya sebenarnya kita tuh, saya tuh bisnis ini awal berangkatnya emang hobi, tapi semakin kesini visi misinya tuh gimana lah bisa membantu orang tuh lebih mudah menyelesaikan problema yang mungkin dihadapi ya. Misalnya mulai suka bikin, bingung beli bahan, beli apa dulu, gimana dulu, kita hadirin paket bahan. Terus udah jadi reseller, tiba-tiba sering dapat permintaan, request ini, request itu, akhirnya pengen belajar bikin, kita siapin tutorial gitu. Dulunya koleksi Kiki cuman jualan bros jadi ya. Terus reseller sudah mulai dapat banyak requestan dari pelanggannya. Terus ya udah kita jadi jual bahan-bahan juga. Terus dulunya koleksi Kiki, mungkin juga nanti teman-teman kebalikan nih, pertamanya tuh belajar bikin dulu. Terus kok makin banyak yang ngajakin jadi minta ngajakin pameran atau mulai minta orderan dikirim produk jadinya tuh minta lebih banyak. Teman-teman bisa jadi reseller koleksi Kiki. Awalnya bikin sendiri terus jadi reseller koleksi Kiki. Beli produk-produk kita nanti di label atau di branding dulu sendiri. Ya paling enggak variasi dagangan teman-teman untuk awal-awal tuh sudah semakin beragam lah ya. Nanti bertahap, waktu sudah semakin banyak mungkin punya karyawan atau sudah semakin menguasai banyak teknik, teman-teman bisa bertahap bikin sendiri. Kalau ada model-model yang mau di request dari kita siap bantuin. Ini sudahlah ya, kita anggap udah aja. Karena udah 1 jam. Nah terus kita tutuplah ini dengan kawat. Teret. Nah terus ini sama sih caranya. Ditarik. Ini disembunyiinnya di bawah bunga-bunga ya. Ya mungkin nggak terlihat bedanya juga buat beberapa orang ya pakai kawat atau enggak. Kelihatan lah ya. Kalau pakai kawat ini menurut saya lebih menantang sih. Karena kadang-kadang kita punya bayangan ya, tapi nguwer kawat sampai dia berpola dan cocok gitu sama manik-maniknya kadang-kadang juga nggak mudah. Thank you Janet. Thank you so much for your compliment. Thank you. Ini kita tarik lagi set. Oke. Set. Harus ada bunyi setnya. Sah. Set. Ya, insya Allah motivasi kita kalau teman-teman bertumbuh, tambah maju, tambah laris jualannya, kita juga akan kecipratan ya. Jadi
saya sangat mendukung sekali kalau teman-teman mau nyoba belajar, mau nyoba jualan gitu. Insya Allah lah nanti kita juga akan ikut kebagian rezekinya ya. Mudah-mudahan berkah jualannya, ilmunya juga manfaat. Kalau mau ikut, oh iya, termasuk paket belajar ini cocok ya buat teman-teman yang suka ngasih pelatihan. Mungkin di kantor ada kewajiban untuk berbagi ilmu. Ya udah beliin aja paket bahan, pelajarin tutorialnya dari YouTube channel kita. Terus ngitungnya juga jadi lebih mudah kan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan ini. Tinggal mungkin beli tang beberapa untuk dipakai rame-rame. Jadi pelatihannya bisa dari anggota untuk anggota ya, lebih akrab, lebih hangat, dan lebih ekonomis juga dibandingin kalau undang pengajar profesional dari luar. Tapi tentu kalau misalnya nggak memungkinkan untuk ngajar sendiri, pengen kita aja yang datang, kita juga siap ngebantu. Ya betul, kita buka kelas privat ya untuk di kantor-kantor, di rumah, di arisan, semua bisa dikomunikasikan. Sah. Alhamdulillah tepat jam 10 brosnya sudah jadi 2. Satu bros yang pakai kawat ini ya, dan satu yang nggak pakai kawat. Monggo semuanya dari satu paket bahan yang sama. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Kok nggak fokus? Fokus ya. Kok nggak fokus? Kayaknya udah lelah handphonenya guys. Oke lah gitu dulu ketemuan hari ini teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. Selamat berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nggak harus persis sama bahannya ya. Karena semakin teman-teman kreatif memadupadankan bahan, nanti insya Allah akan semakin nemu gaya yang paling cocok dan paling unik, sehingga bikin pelanggan kita jadi makin ingat sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.